Salam kuliner. Di video kali ini saya akan coba bagikan bagaimana cara membuat martabak manis. Jenis jajanan ini susah-susah gampang bikinnya ya. Langkah pertama adalah membuat air pandan wangi. Ini sedikit berbeda dengan martabak pada umumnya. Kemudian adalah persiapan bahan. Saya bagi menjadi dua bahan. Yang pertama adalah bahan topping, yang kedua adalah bahan utama. Ini ada saya menggunakan susu bubuk, tepung maizena, telur, garam, gula pasir, kemudian air pandan yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya saya menggunakan soda kue dan baking powder. Ini tujuan buat baking powder adalah agar adonan lebih lembut ya. Kemudian saya menggunakan topping margarin dan keju serta butter ya. Kemudian seperti biasa susu manis. Selanjutnya adalah step pertama, yaitu membuat campuran dari telur, soda kue, baking powder, garam serta gula. Jadi ini step pertama, jangan dibolak-balik. Ini sangat penting. Mungkin beberapa orang menggunakan teknik yang berbeda. Saya menggunakan teknik yang seperti ini ya. Jadi telur dikocok dulu dengan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Dikocok dengan whisk sampai berbusa ya. Atau kalau punya mixer, pakai mixer juga kalau bikinnya banyak. Ini di video ini saya hanya membuat 250 gram tepung. Resep lengkapnya bisa Anda lihat nanti di deskripsi video ya. Dikocok seperti ini sampai berbusa, kemudian sisihkan. Kemudian step kedua adalah membuat adonan tepung. Tuang air pandan, kemudian susu bubuk, kemudian maizena, kocok dulu sampai larut, lalu masukkan tepung sedikit-sedikit ya. Jadi jangan langsung semuanya, nanti sulit untuk diaduknya. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan whisk yang spiral juga bisa, atau menggunakan mixer. Nah, ini agak sedikit kental. Nggak usah takut, memang ini agak kental karena telur tadi belum masuk. Diaduk terus sampai sedikit halus dan kalis ya. Kemudian masukkan bahan yang step pertama tadi, yaitu telur yang sudah dikocok, masukkan. Diaduk lagi sampai rata ya, seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah dikocok dan diaduk rata, diistirahatkan. Nah, ini diistirahatkan kurang lebih 1 jam. Tutup agar adonan mengembang sempurna. Kemudian setelah 1 jam, ambil air sekitar 5 ml, kemudian soda kue ya, setengah sendok teh. Ingat ya, soda kue bukan baking powder. Campur ke dalam adonan yang sudah diistirahatkan tadi. Aduk santai ya, pelan-pelan saja begini. Kemudian nanti diistirahatkan kembali. Ini stepnya jangan kebalik-balik ya. Kalau ngikutin resep dengan benar, insya Allah nanti martabaknya bersarang. Jangan menambahkan tepung lagi ya. Jadi kalaupun keenceran jangan menambahkan tepung. Nah, ini tes dulu loyangnya, dipanaskan. Jadi taruh air putih di bibir loyangnya.
Kalau berdiri begini berarti sudah panas. Memanaskan loyangnya dengan cara ditutup. Kemudian tuang adonan. Ini kira-kira saja ya nuang adonannya. Ini saya menggunakan loyang yang 22 cm. Jadi tadi yang adonan tadi cuma 2 kali tuang ya. Cuma jadi 2 martabak saja. Tunggu sampai berbuih dan bersarang seperti ini. Ini apinya jaga kestabilannya ya, karena step ini sangat penting. Jadi pemanggangan ini yang sangat penting. Kalau kepanasan kulitnya itu agak bagian bawah itu agak nggak bagus gitu, agak gosong gitu dan nggak halus. Nah seperti ini. Ini sudah mulai berbuih ya. Tunggu saja nih beberapa menit, nggak lama. Sengaja nggak saya potong videonya. Ini sudah mulai bersarang ya. Dimulai dari biasanya dari pinggir dulu, lalu ke tengah yang bersarang. Saya dekatkan kameranya. Ini sudah mulai bersarang, bagus sekali. Selanjutnya nanti kalau sudah mulai bersarang dan masih ada adonan putih, baru ditabur dengan gula pasir ya. Nah ini sudah siap ditabur dengan gula pasir. Tidak usah terlalu banyak gulanya ya, karena ini hanya untuk membantu membuat sarang saja dan membuat rasa sedikit manis, karena nanti akan dikasih dengan krim kental manis ya. Kemudian tutup ya, dan setelah ditutup ini sudah jadi. Lihat ya, bersarang banget. Nah ini tutup lagi, setelah diangkat ditutup lagi, kemudian dibuka, baru nanti dipoles dengan margarin agar martabaknya itu juicy ya. Nah seperti ini. Ini kira-kira saja. Biasanya kalau tukang martabak itu ngasihnya banyak ya, jadi benar-benar basah banget dan juicy banget ya. Jadi bagian yang luar ini yang bersarang dikasih dengan margarin, nanti bagian yang kulit yang sedikit coklat dikasih dengan butter agar sedikit banget. Toppingnya bebas, kali ini saya kasih cuma susu keju ya. Jadi yang paling penting adalah martabak tadi yang belum ditopping itu, kalau nggak bersarang itu susah ya. Jadi mau ditopping apapun nggak bagus. Jadi kalau sudah bersarang, sudah jadi begini, mau ditopping apa aja juga bagus ya. Bisa kacang coklat, bisa dengan berbagai macam isian, misalnya Oreo ataupun strawberry ataupun wijen, macam-macam ya, tergantung selera. Setelah itu dipotong sesuai selera ya, bisa 10 atau 8 ya. Ini tabur dengan creamer kental manis ya. Jadi pakai kaleng dilobangin 3 biji, terus sebelah atasnya dikasih lubang 1 biji. Ini agar lebih merata saat nabur dengan krim kental manis. Saya kira cukup jelas ya videonya ya. Kemudian dipotong sesuai selera, bisa 10, bisa 8, tergantung ukuran loyang ya. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah adonan. Step adonan harus benar. Yang kedua bahan harus benar, ngikutin resep. Yang ketiga loyang, manasin loyang itu harus benar. Jangan kepanasan, jangan terlalu dingin. Itu perlu latihan cukup lama ya. Ini bagian luar saya polisi dengan butter atau dengan
Wisman butter juga lebih wangi lagi ya. Terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam kuliner.